Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Siti Hotmil Tilawa SPDI, guru mata pelajaran PAI BP di SD Islam Jenderal Sudirman Lumajang dengan nomor induk mahasiswa 250-109-110-186. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada video ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar dalam menerapkan metode problem based learning. Dalam video ini saya akan mempersembahkan video mengajar saya pada hari Selasa 7 Oktober 2025 di kelas 4. Dengan materi yang saya ajarkan, teladan mulia Asmaul Husna. Semoga video ini menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Baik, bagaimana kabarnya kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar kita diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi keberkahan, mari kita bersama-sama berdoa. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa, Mas Alfar. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, hari ini Ustazah akan mengaksen untuk anak-anak hari ini. Ya. Mas Aufar, Hadir. Mas Al-Ghazali, Hadir. Aprilio, Mbak Adiba, Nafisa, Nimas, Nadifa. Baik anak-anak, sebagai wujud cinta kita ke tanah air, sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Minta tolong untuk Mbak Nafisa dipimpin maju ke depan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.
Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustadzah Hotmil. Anak-anak masih ingat gak materi yang kemarin disampaikan sama Ustadzah? Materi tentang apa yang kemarin? Tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 berisi tentang apa kemarin? Keberagaman, pinter. Nah, keberagaman yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 contohnya apa? Wa syu'uban wa qabailah. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Oke. Kenapa Allah itu menciptakan kita beragam? Agar tujuannya saling mengenal. Baik, hari ini kita lanjut materi yang berikutnya, bab 2 kelas 4, yaitu teladan mulia Asmaul Husna. Nah, anak-anak pernah mendengar Asmaul Husna? Pernah. Tahu Asmaul Husna itu apa? Tahu. Nah, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Untuk materi kita selanjutnya kelas 4 yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Dengan tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dan penayangan studi kasus, peserta didik mampu mendeteksi perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi nanti setelah kita pelajaran tentang teladan mulia Asmaul Husna, anak-anak bisa mampu mendeteksi perilaku-perilaku yang meneladani 5 Asmaul Husna. Ya, anak-anak pernah tahu Asmaul Husna? Pernah mendengar? Apa Asmaul Husna itu? Allah yang baik. Ya, dibaca ketika apa biasanya? Ketika sholat dan berdoa. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Oke, Ustadzah punya lagu Asmaul Husna. Ya, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat. Ya, ayo kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. 5 Asmaul Husna yang harus kita tahu. Al-Malik Maha Raja, Al-Aziz Maha Mulia, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam sejahtera, Al-Mu'min pemberi keamanan. Alhamdulillah, dari lagu sini anak-anak sudah bisa tahu artinya. Al-Malik apa? Maha Raja, Al-Aziz Maha Mulia, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera. Nah, Ustazah mau tanya, anak-anak pernah enggak melihat seorang teman yang bertengkar atau teman yang menjelek-jelekan dengan perkataan-perkataan yang kotor? Pernah kan enggak? Pernah. Itu termasuk perbuatan tercela apa perbuatan terpuji? Tercela. Nah, perbuatan seperti itu tidak meneladani Asmaul Husna nanti yang akan diterangkan, yaitu Asmaul Husna Al-Malik dan As-Salam. Ya, berkata kotor, menjelek-jelekan teman itu ya. Terus pernah enggak anak-anak melihat lingkungan yang kotor? Apa kira-kira akibatnya jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan badan? Apa kira-kira akibatnya? Bisa jadi banjir. Akan menjadi sakit. Menjadi sarang kotoran. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, anak-anak pernah enggak hidup antri ketika beli jajan di kantin? Pernah. Kira-kira kalau anak-anak enggak mau antri dan enggak mau tertib, apa yang terjadi? Yunita, jatuh. Jatuh. Apalagi yang terjadi? Bisa melukai teman. Nah, semua perbuatan-perbuatan itu tidak patut kita contoh. Itu tidak meneladani Asmaul Husna. Ya, hidup tertib, antri, bersabar, itu nanti meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Baik, kita lanjutkan
pembelajaran selanjutnya. Silakan dilihat ke depan. Anak-anak, mari kita perhatikan dan kita simak materi kita hari ini, yaitu teladan mulia Asmaul Husna. Tadi sudah banyak yang sudah tahu Asmaul Husna ada 99. Mari kita simak pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Ada berapa jumlahnya tadi? Ada 99 nama yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Dan kita dianjurkan untuk mengenal, membaca, dan berdoa dengan Asmaul Husna. Yang pertama, tadi Ustazah sudah menyampaikan dari 99 yang kita pelajari hanya 5 di kelas 4. Apa saja tadi? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Pinter. Yang pertama kita simak yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maharaja. Nah, Allah Maharaja artinya Allah itu penguasa segala sesuatu. Allah itu raja, ya. Jadi tidak ada raja di dunia ini selain siapa? Selain Allah. Allah mengatur hidup kita, mati kita, rezeki kita, dan nasib seluruh makhluknya. Kekuasaannya Allah itu mutlak, tidak butuh bantuan siapapun. Ya, jadi Allah itu menciptakan dunia dan isinya, kira-kira dibantu enggak sama makhluk lain? Enggak, ya. Allah itu tidak butuh bantuan siapapun, Cah. Coba kalau manusia bangun rumah dibantu cuma satu orang, kira-kira jadi apa enggak rumahnya? Nah, makanya manusia itu tidak boleh memiliki sifat sombong seperti yang dicontohkan pada Asmaul Husna Al-Malik. Nah, teladan yang bisa kita tiru, yang bisa kita teladani setiap hari dari Asmaul Husna Al-Malik diantaranya yaitu belajar bertanggung jawab, tidak semena-mena, ya, tidak semena-mena kepada temannya, tidak saling menyakiti, ya, tidak bersikap sombong dan suka membantu. Itu teladan dari Asmaul Husna Al-Malik. Untuk yang kedua, Asmaul Husna Al-Aziz. Nah, Al-Aziz ini Allah Maha Mulia atau Maha Perkasa. Nah, ya. Allah memiliki kemuliaan yang tak tertandingi. Iya, Allah, iya itu Allah. Allah memberi kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Jadi Allah itu bisa memberi kemuliaan kepada makhluknya dan juga bisa memberikan kehinaan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, teladan yang bisa kita teladani dalam kegiatan sehari-hari adalah menjaga harga diri, tidak meremehkan orang lain, dan menjauhi dosa. Al-Aziz ini termasuk cara meneladaninya yaitu sikap mandiri, ya, sikap mandiri, karena Allah itu tidak butuh bantuan siapapun. Anak-anak sudah bersikap mandiri? Nah, kita coba kita koreksi diri sendiri, ya. Aku sudah bersikap mandiri apa belum, ya, dari hal-hal yang terkecil seperti makan tidak disuapin, ada yang masih disuapin, ya, pakai sepatu masih dipakaikan, setelah tidur langsung amblas ke kamar mandi tidak dirapikan, yang merapikan ibunya, ada yang seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada yang seperti itu, berarti kita sudah meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz itu mandiri. Yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Allah suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Allah itu sangat suci, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang bisa menyerupai Allah, ya. Teladan yang bisa kita contoh dalam kegiatan sehari-hari dari Asmaul Husna Al-Qudus, yang pertama adalah suka kebersihan, yang kedua menjaga tutur kata, dan yang ketiga menjaga perbuatan tercela. Coba di sini, ada enggak yang tidak menjaga kebersihan?
Semuanya menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan berarti kita sudah meneladani Asmaul Husna apa? Al-Qudus. Sekarang yang keempat yaitu As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera atau Allah Maha memberi keselamatan. Ya, Allah bebas dari segala kekurangan, memberi keselamatan dan kedamaian. Allah itu cinta damai, tidak suka sama orang yang suka bertengkar. Ya, teladan yang kita lakukan setiap harinya yang bisa kita contoh dari Asmaul Husna As-Salam yaitu menjadi pembawa damai. Ya, yang kedua tidak suka marah dan tidak suka bertengkar, dan yang ketiga adalah menyebar salam. Nah, dari Asmaul Husna As-Salam ini kita harus meneladani, harus bisa menjaga lisan kita, karena lisan kita ini merupakan penyelamat ya. Contohnya misalnya kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain, tidak boleh suka membicarakan teman ya, ngerasani temannya. Itu termasuk teladannya Asmaul Husna As-Salam. Terus selanjutnya ketika bertemu dengan guru, bertemu dengan orang yang lebih tua, kita mengucapkan apa? Kita mengucapkan salam. Hukum menjawab salam adalah wajib. Iya, kalau yang mengucapkan salam hukumnya Oke. Nah, anak-anak biar kita tidak merasa jenuh, coba Ustazah cek konsentrasinya anak-anak. Ya, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Baik, sudah siap untuk belajar lagi? Siap. Sudah dengar toh? Tidak. Baik, kita lanjutkan yaitu Asmaul Husna Al-Mu'min. Silakan diperhatikan di depan. Asmaul Husna yang kelima adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Jadi Allah itu memberi rasa aman kepada makhluknya, kepada hambanya. Ya, menepati janji dan melindungi dari ketakutan kita, tidak perlu khawatir takut kepada siapapun karena ada Allah yang melindungi kita, yang menjaga kita. Ya, dari teladan Al-Mu'min yang bisa kita lakukan setiap harinya yaitu menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Contohnya, anak-anak bisa hidup teratur, bisa sabar antri. Yang ketiga, anak-anak bisa melindungi teman-temannya yang disakiti orang. Ya, terus lagi contoh setiap harinya anak-anak bisa hidup tertib seperti sholat 5 waktu. Itu harus dilakukan secara tertib. Sudah paham materi hari ini? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, Ustazah akan membagi anak-anak menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya ada 3 orang. Nanti anak-anak akan mendapatkan tugas kelompok dan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Sudah siap? Siap. Oke. Nah, nanti masing-masing kelompok ya, Ustazah akan menampilkan 2 masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nanti ada 2 masalah. Yang pertama, ini ada gambar apa, anak? Meminta orang tua. Yang kedua ada anak yang tidak mandiri. Nah, dari 2 masalah tersebut, nanti anak-anak berdiskusi sama teman-temannya. Ya, yang pertama, anak-anak harus bisa mencari apa yang terjadi. Yang kedua, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan yang ketiga, apa dampaknya kalau kita melakukan perbuatan seperti gambar tersebut? Yang keempat, anak-anak nanti memberikan solusi ya, bagaimana kita bisa menghindari perilaku tersebut ya. Jadi dari 2 gambar tersebut, anak-anak bisa memilih 1 gambar, nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Paham? Paham. Oke, baik. Ustazah akan membagikan lembar kerjanya anak-anak. Menuliskan di sini digambar ya. Digambar dari kotak-kotak tadi boleh dirangkai sebagus apapun. Setelah ditulis baru diwarnai, oke?
Masih semangat anak-anak? Masih. Coba kita tepuk semangat. Sudah siap untuk belajar lagi? Siap. Alhamdulillah. Untuk tugas kelompok anak-anak sudah selesai. Untuk tugas kelompok anak-anak sudah selesai. Selanjutnya anak-anak waktunya presentasi setiap kelompoknya. Ya, dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok Al-Malik maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 2 mau presentasi hasil diskusi dari kasus apa tadi? Kasus membentak orang tua. Oke. Dari kasus membentak orang tua. Coba langsung. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena keegoisan anak, misalnya keinginan yang tidak terpenuhi. 2. Ilmu agama masih kurang. Ya. 3. Apa dampaknya? Dampaknya mendapatkan dosa yang sangat besar, mendatangkan murka dari Allah, Ya. mendapatkan siksa neraka. Oke, solusinya bagaimana? Kita harus bisa belajar menjadi anak yang bisa menahan rasa egois seperti yang dijelaskan dalam Asmaul Husna, Al-Malik, dan As-Salam. 2. Segera bertaubat dan meminta maaf kepada orang tua. Oke, alhamdulillah sudah bagus. Hasil diskusinya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2 Al-Aziz. Ya. Hasilnya boleh ditempel di sebelah sini Mas Aufal. Boleh ditempel di sebelah. Oke. Nggak ada apa-apa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 3, kelompok Al-Qudus. Silakan maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya anak-anak. Ayo, silakan Mbak Rere, Rio. Rere di tengah, ketua kelompoknya di tengah. Nah, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Keras. warahmatullahi Keras, Mas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau presentasi hasil diskusi tentang apa? Anak tidak mandiri. Oke, tentang anak yang tidak mandiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Terlalu dimanja-manja terus-menerus. Terlalu 2. dimanja. Selalu bergantung kepada teman. 3. Mengandalkan jawaban dari teman. Kurang keras. Terus Apa dampaknya? Dampaknya kalau kita tidak mandiri? Menjadi anak egois. Ya, 2. terus? Akan menjadi bergantung kepada orang lain. 3. Kurang bertanggung jawab. 4. Sulit mengendalikan emosi. 5. Mudah menyerah saat tidak bisa melakukan sesuatu. Terus 4. solusinya bagaimana? Belajar melakukan hal-hal kecuali seperti merapikan tempat tidur, makan sendiri, dan memakai sepatu sendiri. Ya. Yang jelas dan dalam Asmaul Husna Al-Aziz. Oke, baik, terima kasih, sudah bagus kelompok 3. Silakan bisa ditempel. Tepuk tangan untuk kelompok 3 aja. Itunya. Bagus. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau presentasi dari diskusi apa itu tadi? Tadi kasus membentak orang tua. Oke, bagaimana itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena keegoisan anak, misalnya keinginan yang tidak terpenuhi. Ya. Ilmu agamanya masih kurang. Terus apa dampaknya? Mendapatkan dosa yang sangat besar. Terus? Dan mendatangkan murka dari Allah. Oke. Mendapatkan siksa neraka. Solusinya bagaimana? Kita harus bisa belajar menjadi anak yang bisa menahan rasa egois seperti dijelaskan dalam Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Salam. Oke. Segera bertaubat dan minta maaf kepada orang tua. Oke, sudah bagus, Masya Allah, warnanya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan lanjutkan, Bel. Tempel sebelahnya, Mbak. Nah, silakan duduk semuanya. Dari hasil diskusi dari kelompok 1 sampai 5 tadi, alhamdulillah sudah bagus-bagus, anak-anak sudah bisa memecahkan satu permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Ya, salah satunya tadi seperti ada masalah membentak orang tua. Kenapa itu bisa terjadi, anak-anak? Karena egoisnya anak. Yang kedua karena apa? Oh, karena kurangnya ilmu agama. Ada lagi? Oh, tidak ada. Oke. Nah, apa dampaknya bagi kita kalau misalnya kita memperbuatan seperti itu? Apa dampaknya? Mendapatkan dosa yang besar. Terus apa lagi? Oh, mendapatkan sisa neraka. Ya, terus mendapatkan murka dari Allah. Bagaimana cara kita agar kita tidak melakukan perbuatan seperti itu? Apa solusinya, Nana? Ada yang bisa? Oh, segera bertaubat, pintar. Yang kedua, segera minta maaf sama orang tua. Baik, itu salah satu kasus yang membentak orang tua. Yang kedua tadi tentang anak yang tidak mandiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena apa tadi? Selalu dimanja, selalu ingin terpenuhi ya keinginannya ya. Apa dampaknya kalau kita terus-terusan jadi anak yang tidak mandiri? Dampaknya apa? Apa tadi dampaknya anak? Tidak. Ya bagus. Terus apa lagi? Dampaknya kalau kita tidak bisa mandiri, tergantung sama orang lain terus-terusan. Mau ulangan ndak belajar ya. Oh, ndak wes besok saya ndak mau belajar karena saya menunggu jawaban dari teman saja. Itu dampaknya bagi anak yang tidak mandiri. Bagaimana solusinya? Apa kira-kira perbuatan yang agar kita tidak menjadi seperti anak yang tidak mandiri? Solusinya bagaimana? Harus apa? Harus apa tadi solusinya? Bertobat. Melakukan hal-hal kecil dengan sendiri. Contohnya apa tadi yang dijelaskan sama Ustazah? Ya, makan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, belajar tidak harus nunggu ulangan, tidak harus nunggu disuruh. Oke, itu tadi sudah, alhamdulillah sudah terlaksana untuk tugas kelompoknya. Selanjutnya Ustazah akan membagikan kepada anak-anak tugas individu. Ya, tugas individu dikerjakan sendiri tanpa berdiskusi sama temannya. Siap? Siap tugas selanjutnya? Siap. Baik, Ustazah akan membagikan tugas mandirinya anak-anak. Nah, nanti tugas kelompoknya anak-anak, tugas individunya anak-anak, ya, itu anak-anak bisa mencocokkan gambar dengan Asmaul Husnanya. Ya, yang pertama ini ada gambar tentang diskusi kelompok, berarti saling tolong menolong di dalam kelas kita.
Ya, tadi saling tolong menolong itu gambarnya meneladani Asmaul Husna apa? Nanti dicari, ya. Sudah paham tadi? Yang kedua, ini ada anak yang melakukan memakai sepatu sendiri. Memakai sepatu sendiri, berarti gambarnya anak mandiri, berarti meneladani Asmaul Husna apa tadi? Ya, yang ketiga ada anak yang sedang bersih-bersih di kelasnya, jadi menjaga kebersihan, itu termasuk meneladani Asmaul Husna titik-titik nanti, ya. Dan yang keempat, ini ada anak yang menutup mulutnya, berarti menjaga lisannya dari perbuatan, dari omong-omongan yang kotor, ya. Menjaga lisannya agar tidak berkata yang kotor, ya. Tuh. Nanti Asmaul Husnanya apa? Dan yang terakhir ini ada gambar anak yang sedang antri, antri dan tertib untuk melakukan untuk masuk kelas ini, ya. Tertib dan antri masuk kelas. Jadi tertib dan antri itu termasuk meneladani Asmaul Husna apa nanti? Paham? Paham? Nah, sudah. Oke. Kalau ada yang tidak paham, yang belum paham boleh tanya sama ustazah, ya. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya sama ustazah. Ya, kelas 4. Al-Qudus artinya maha. Ya, setelah dipasangkan ditulis artinya di bawahnya. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Oh, enggak ada. Ya, ini assalam Allah maha apa dikasih di bawahnya. Kalau sudah boleh dikumpulkan di depan. Kalau sudah boleh dikumpulkan di depan, ini dikasih artinya, ya. Kalau tidak bisa boleh tanya. Ada apa-apa. Al-Aziz itu maha mulia atau maha perkasa, ya. Taruh di bawahnya artinya, ya. Allah maha sejahtera, ya ditulis. Jangan lupa Allah mahanya cah, enggak suci gitu toh, enggak ya. Terima kasih. Sudah semuanya? Al-Mu'min maha memberi keamanan. Antri ya, bisa antri. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk tugas individu sudah selesai. Selanjutnya ustazah, tidak apa-apa. Ustazah akan melakukan latihan sumatif, penilaian sumatif. Kita akan bermain kuis. Yeay. Siapa yang mau bermain kuis? Oke. Tapi nanti harus tertib, ya. Penilaian sumatifnya ustazah akan memakai namanya itu word wall, cah. Ya, itu penilaian sumatif atau penilaian ulangan harian. Silakan yang dipanggil ustazah habis ini maju ke depan. Alif, silakan Alif. Dibaca dulu berapa jumlah Asmaul Husna. Oke, nah dapat dari ustazah. Terima kasih. Selanjutnya adalah Nafisa. Ayo dapat. Allah Maha merajai Asmaul Husna apa? Allah Maha merajai Asmaul Husna apa? Oke, benar. Selanjutnya adalah Aufar. Al-Aziz Allah Maha. Nah, dari awal sampai terakhir tadi, anak-anak bisa mendapat kesimpulan yang kita pelajari ya dari 5 Asmaul Husna. Kesimpulannya adalah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? 99. Tapi yang kita pelajari hanya ada 5. Apa saja tadi? Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik, contohnya apa tadi? Contoh Asmaul Husna Al-Malik tadi seperti apa? Mandiri. Seperti apa tadi? Tidak boleh sombong, pintar. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Aziz, contohnya apa tadi? Bersikap mandiri. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Qudus, contohnya
Contohnya apa tadi? Menjaga kebersihan, pinter. Yang keempat, Asmaul Husna As-Salam. Contohnya menjaga lisan. Terus memberi salam. Yang kelima, Asmaul Husna Al-Mu'min. Cara meneladaninya apa? Dengan hidup tertib, bisa antri. Baik, anak-anak senang enggak pembelajaran dari awal sampai akhir tadi? Senang. Coba sebutkan apa yang paling senang dari pembelajaran tadi. Bermain apa, belajar apa tadi? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin Mas Alfar. Duduk siap, gerak. Sesudah mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selesai. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah Nana, mulai dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita baca untuk mengakhiri kegiatan ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.